warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hasan Abi Syajah Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi nafa'ana Allah wa amin. Kalimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhraja nataija afkarina liibrazi ayat walladzi afdalana bil ilmi wal amal ala sairi makhluqatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar, ketua DKM dan seluruh pengurus-pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah, para tokoh masyarakat, para ustaz dan juga para hujaj yang namanya tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Kita doakan tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh agama kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, amin. Allah berikan syahat badan, amin. Allah berikan kuat iman dan Islamnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh jamaah hadirin yang sudah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai nikmat, sehingga alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatannya tersebutlah kita bisa hadir, bermuajahah, duduk bersama thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki yang berkah dari mana saja, insya Allah, amin ya rabbal. Salawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bulan ini kita sama-sama mengencangkan salawat kita, memperbanyak salat kita, memperbagus salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi yang berlebihan. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab kita Fathul Qorib, bab tentang taharah. Bulan yang lalu kita sudah bahas tentang macam atau pembagian air. Ada air yang dinamakan air mutlak, air yang tahir wa mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Ini adalah air standar untuk kita bisa melaksanakan bersuci, Pak. Dari wudu, mandi junub, dari izalatun najasah, semuanya ini kita lakukan menggunakan air yang suci dan mensucikan, ghairu istimali, tanpa adanya ghair makruhin li istimali, tidak ada makruh dalam menggunakannya. Artinya ini benar-benar adalah air yang standar. Nah, itu air yang belum bercampur apapun ya, Pak. Yang kedua, kita sudah bahas juga tentang air musammas, Pak. Air yang terkena paparan sinar matahari, ya,
dan itu berada di wadah yang namanya wadah terbuat dari aluminium atau terbuat dari besi yang bisa berkarat. Ketika terpapar matahari sehingga merubah air tersebut menjadi air hangat dan ada di wadahnya wadah berupa yang berkarat, maka ini suci, bahkan mensucikan, tapi menggunakannya makruh, ya, air yang terpapar matahari. Kemudian wal qismu tsalitsu, lanjutnya bagian yang ketiga, tahirun fi nafsihi, suci zatnya. Nah, ini suci, ghairu mutahhiri li ghairi, ghairu mutahhirin li ghairi, tapi tidak bisa mensucikan bagi benda yang lain. Suci zatnya, tapi tidak bisa mensucikan benda lain. Wa huwa al-ma'ul musta'malu, yaitu air musta'mal. Air musta'mal ini air bekas bersuci, air second, Pak. Ya. Air janda. Air second. Jadi air musta'mal ini di dalam fikih Syafi'i hukumnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Salah satunya namanya air musta'mal. Ketika apa? Fi rafi hadatsin au izalatin najasin, yaitu ketika kita gunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Jadi kalau ada kotoran di rumah kita, kemudian kita gunakan air bekas wudu misalnya, atau air bekas mandi junub, itu tidak bisa mensucikan lantai yang terkena najis. Apalagi kalau istri kita jabrah, tahu Pak jabrah? Masa bodoh, iya. Habis air pelan, pel ke rumah ya, kemudian dia lihat telotok, tainya ayam, dia ambil tuh sama tisu, najis ainiyahnya, najis yang tampaknya ambil, kan hilang tuh. Males, langsung ambil pelan digosok, Pak. Ini nggak boleh, parah. Bisa-bisa zona najis bisa menyebar lebih hebat lagi, Pak. Makanya kita kasih tahu tuh istri-istri kita, hati-hati menggunakan pelan. Ya, makanya kalau kita berwudu, memang sunnahnya itu kita pakai sendal, Pak. Sampai adanya kita di sejadah. Khawatir ada lantai yang memang istri kita belum paham masalah fikih. Pahamin, apalagi masalah apa? Marbot. Marbot masjid itu adalah orang yang insya Allah surga mudah masuk ke dalamnya. Marbot tuh. Jadi kalau kita tuh pengen tahu, ya, derajat tertinggi ibadah di masjid, yang paling tinggi itu marbot, Pak. Tukang bersihin masjid. Tapi tanggung jawabnya besar. Marbot itu harus paham fikih. Bagaimana kalau misalnya ada tai tikus? Bagaimana misalnya kalau ada tai cicak? Bagaimana kalau ada pipisnya kecoa misalnya? Harus paham fikihnya. Jangan sampai asal yang penting, gitu ya. Nah, ini berbahaya. Karena nanti bisa membuat jamaah tidak sah salatnya karena memang lantainya najis. Jadi walaupun kita lihat najis itu udah nggak ada, baunya nggak ada, warnanya nggak ada, rasanya juga nggak ada,
kalau belum ditambah dengan air suci dan mensucikan masih tetap najis. Ya. Jadi harus dituangkan dulu dengan air suci dan mensucikan. Kalau Bapak nuanginnya pakai air bekas wudu, air bekas pelan, nggak sah. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita nanti bahas waktu kita wudu, Pak, tubuh kita deteksi dulu, identifikasi dulu, ada najis enggak? Kalau ada najis, hilangin dulu dengan air yang suci mensucikan. Termasuk masjid, dilihat kira-kira ada enggak tuh kotoran-kotoran yang najis. Kalau udah bersih, baru kita pel. Ya, Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illam yataghayyar, jika memang belum berubah, walam yazid, belum bertambah, waznuhu, wazannya, ba'da infisalihi, setelah terlepas dari suci, bersuci, amma kana ba'da itibari ma yatasharrabuhu al-maghsul minal ma. Jadi gini Pak, air bekas wudu kalau belum 2 kolah itu hukumnya mustakmal. Tapi kalau air wudu, bekas wudu kita campur dengan air bekas wudu yang lain, bekas wudu yang lain, maka itu kalau udah lebih 2 kolah, lihat warnanya. Kalau warnanya masih bening, baunya nggak ada bau yang aneh, maka itu bisa menjadi air suci dan mensucikan. Jadi kalau air mustakmal Pak, air bekasan wudu. Makanya kalau di kota-kota ya di Timur Tengah sana, air itu nggak langsung dibuang ke kocoran Pak. Kalau kita kan dibuang langsung ke kocoran, ke comberan. Habis selesai wudu langsung. Kita mah enak, melimpah airnya. Coba kalau di Mesir itu Pak, di setiap daerah, di setiap kampung ada tower besar, isinya apa Pak? Air. Ya, toren besar sekali, isinya air, buat menampung air Nil, sungai dari Nil yang jauh jaraknya 2 jam atau 1 jam. Nah, air yang ada di toren besar tersebut adalah air sungai Nil. Bapak sampai lebaran kucing nggak bakal kalau ngebor satelit di Mesir Pak. Orang ada air. Kalau di Indonesia alhamdulillah ngebor 30 jet pump. Ya, ngebor 60 satelit. Airnya banyak, besar, melimpah. Rizki Allah buat orang Indonesia. Jadi kadang-kadang kita menggunakan air serampangan aja udah. Yang penting apa? Make. Nggak tahu adab-adabnya. Nanti kita kasih tahu nih adab-adabnya penggunaan air. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, air mustakmal itu menurut 4 mazhab, pandangan 4 mazhab nih, sepakat 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semua sepakat bahwa air mustakmal ada. Ya, nggak ada yang nggak ada. Semua sepakat air mustakmal itu ada. Tetapi menurut jumhurul ulama, air mustakmal itu air bekas wudu, bekas bersuci, hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Siapa itu yang berkata? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. 3 mazhab itu hukumnya air mustakmal suci tapi tidak mensucikan. Alhamdulillah kita punya pemahaman fikih jumhurul ulama, mayoritas ulama. Ya, karena ada sebagian kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang masih menggunakan air mustakmal itu untuk bersuci. Ngambilnya dari mana?
Imam Malik. Dari 4 mazhab, satu-satunya mazhab yang menyatakan air mustakmal itu adalah suci dan mensucikan adalah mazhab Maliki. Kalau mazhabnya Syafi'i, Hambali, Hanafi itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau kita nanti ada orang ngelihat, kok kamu mandi junubnya cuma satu bak kecil sih, kemudian salah-salahan lagi sampai menceplet kemana ke bak tersebut yang belum 2 kolah. Oh mungkin ini mazhabnya mazhab Imam Malik. Ini tuh enak Pak, kalau kita belajar ilmu, belajar fikih, perbandingan mazhab, nanti ada kalanya kita itu berpindah mazhab Pak. Ada kalanya. Contoh, malam Jumat Bapak habis 3 ronde sama istri. Bak buk buar ya kan. Tidur jam 1 malam Pak. Kecapean sih. Kemudian Bapak bangun jam 5:30. Waduh, waktu terbit matahari 30 menit lagi. Buru-buru buat menunaikan sholat subuh. Pas dibuka airnya, pamnya lagi mati Pak. Wayo. Yang ada cuma air sisaan kemarin yang ditampung. Kita mau pergi ke rumah tetangga, malu. Iya. Ya, tetangga kayak kadang-kadang airnya juga memang nggak ada karena memang nggak ada airnya, lagi nggak ada pumpnya misalnya. Ya sudah. Kalau kita bisa menggunakan secara hati-hati itu air, bisa. Tapi kalau misalnya kita buru-buru, ya udah pindah mazhab. Mazhabnya mazhab Imam Maliki. Sama kemarin ada yang bertanya, Pak Ustadz, ibu-ibu, saya katanya diucapin cerai mulu sama suami saya Pak Ustadz. Suami ibu kondisinya gimana? Lagi marah Pak Ustadz. Lagi marah. Marah yang besar sama saya gitu ya. Gimana Ustadz hukumnya? Kalau Imam Syafi'i jelas berkata cerai, talak, baik secara sadar maupun secara marah-marah, jatuh talak. Itu Imam Syafi'i. Berarti saya sekarang sudah cerai dong Pak Ustaz. Kadang-kadang kalau suami saya itu berkata lagi marah, ngomongnya udah kita cerai aja. Makanya nih Pak, kalau kita punya istri, jaga mulut kita. Jangan mudah ngomong cerai. Kasihan istri kita. Karena kita itu punya senjata tajam. Tuh, cerai. Kalau gue mau sudah, kita cerai aja. Nah, ini termasuk nih orang-orang yang gak paham ilmu agama. Kita boleh ngomong apa aja sama istri kita kalau lagi kita emosi, tapi jangan ngomong cerai. Makanya kalau kita dalam bahasa fikih samawat, sakinah mawaddah warahmah, kalau kita lagi bertikai dengan istri, hindari 3 hal tuh. Yang pertama KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nggak boleh. Kita lagi marah, nabok istri. Kita lagi kesel, pukul istri, nampar istri, ini nggak boleh. Dan itu bisa dilaporin. Kayak Rizky Bilar ya, dicekek tuh mana istrinya kecil lagi ya, Lesti Kejora, ya dicekek, dibanting mungkin bisa kali ya. Oh, iya, suaminya gede, istrinya kecil, gak pantas aja dicekek, dibanting lagi gampang pisan ya. Kecuali istri kita gemuk dah, makanya bapak kalau punya istri gak gemuk Pak, biar susah dicekek, lehernya orang ada udah, lehernya orang ada, lehernya orang ada, udah gak ada lehernya, susah cekeknya Pak, ya.
Bapak-bapak yang dimuliakan, nggak boleh kita KDRT, Pak. Sama istri itu nggak boleh. Bahkan baginda Nabi bilang, sebaik-baik seorang laki-laki adalah orang yang paling baik kepada keluarga dan istrinya. Nabi itu yang paling baik kepada para istrinya tuh, Pak. Kalau Bapak sekarang lagi maulid Nabi, coba cek kita udah baik belum sama istri. Tuh, coba. Bagaimana interaksi kita sama istri? Kalau kita sama istri baik, berarti kita udah ngikutin sunnah Nabi. KDRT, nggak boleh. Yang kedua yang harus dihindari ketika kita sedang bertikai kepada istri, hindari kata-kata buruk. Contoh, cerai. Atau kata-kata kotor seperti Ragunan semua dibilang, Pak. Dasar gajah, dasar jerapah, ya, dasar angsa, gitulah. Semuanya dikeluarin tuh, Pak. Gak boleh. Ketika kita sedang bertikai dengan istri, tidak boleh keluar kata-kata kotor, tidak boleh keluar kata-kata kasar maupun yang menyakitkan, tidak boleh. Jadi kalau kita lagi bertikai ya bertikai aja gitu, ngobrol, ngomong, dialog gitu ya. Yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang bertikai dengan istri, tidak boleh kita mengumbar aib istri di hadapan orang lain. Kadang-kadang kita itu kalau lagi berantem, gua kesel banget sama istri gua begini, nggak boleh itu, Pak. Hati-hati. 3 hal nih pesan Nabi. Kalau kita memang rumah tangga nih, yang jomblo mana nggak ada ya. Udah semuanya udah punya pasangan. Yang jomblo hati-hati, karena pasti kadang-kadang ketika kita sudah berumah tangga, maka kita pasti ada yang namanya konflik. Kan ada, Pak, yang udah tua, udah punya cucu, udah punya cicit lagi ya, masih berantem sama nenek-nenek. Yang lihat muka apa ya, udah bau begitu ya, masih berantem. Ini tidak boleh. Ini masalah pemahaman kita di dalam ilmu agama. Maka bagaimana Pak Ustadz, suami saya kalau lagi marah cerai? Lah, menurut saya udah talak bain kubro, Pak Ustadz. Nah, kalau misalnya kayak gitu, suaminya emang kayak gitu, maka kita nggak boleh lagi bareng sama dia karena sudah talak bain kubro. Kalau lebih dari 3, lalu gimana Pak Ustadz solusinya? Ya udah, kalau ibu nggak paham secara fikih, suami ibu nggak secara fikih, ya ibu pakai dah mazhab Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah itu kalau lagi marah besar ngomong cerai, nah itu nggak jadi talak karena kesadarannya masih tidak stabil. Nah itu Imam Abu, banyak pandangan-pandangan banyak. Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhur ulama, air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Dalilnya mana? An Abi Hurairah qala Rasulullah la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junubun. Kata baginda Rasul bersabda, jangan sekali-kali seseorang dari kalian mandi di air yang diam dalam keadaan junub. Jadi sunnahnya ketika kita junub itu sunnahnya kita mandi di air yang mengalir. Kalau misalnya kita nggak punya kolam besar, Pak, ukuran 2 kolah lebih, maka enakan pakai shower. Nah, shower gitu, mengalir air. Jadi kita nggak khawatir air itu jadi mustakmal. Ada hadis lagi, an rajulin sahibat Nabi qala naha Rasulullah an tagtasilal mar'atu bi fadlir rajuli. Seorang sahabat Nabi berkata, Rasulullah melarang kita
seorang wanita mandi junub, ya, bifadli rajuli, dengan air bekas laki-laki, au ar-rajulu bifadlil mar'ati, atau laki-laki mandi dengan air bekas perempuan. Ini adalah dalil yang diambil oleh 3 madhab, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Ini hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim yang pertama, yang kedua Abu Daud dan Nasai. Ya, jadi kita harus meyakini kalau kita mazhabnya Syafi'i, ya, maka air yang bekas wudu itu adalah air musta'mal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tahun 2019, ya, ketika terjadi Pilpres antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ada yang namanya wakilnya Pak Prabowo kemarin, siapa Pak? Sandiaga Uno. Wudu di gayung. Ribut netizen, ribut para dunia maya pada ribut. Wah, ini salah nih wudunya, salah nih wudunya. Nah, ini berkaitan dengan juga air musta'mal nih Pak. Karena kalau orang Indonesia kan mayoritas mazhab Syafi'i. Jadi kalau wudunya di mana? Cuma satu gayung, kemudian dicelupin tangannya. Ini banyak perbedaan pendapat. Apa sih Ustadz, gimana hukumnya? Kalau kita misalnya saya kemarin naik gunung Pak, ke gunung ke gunung itu Bogor, itu namanya gunung apa? Pangrango. Naik gunung di Pangrango, saya naik sampai pos 3 sholat zuhur. Air cuma ada segini. Nah, namanya di gunung Pak, apalagi di pos 3 banyak orangnya emang. Ya udah, pakai air yang seadanya saja. Nah, ini supaya kita nanti bisa memahami nih bagaimana cara menggunakan air, apakah harus banyak atau sedikit. Bagaimana itu Ustadz hukumnya? Harus identifikasi dulu. Ada Sandiaga Uno yang pakai gayung kemudian dicelupin air. Sebelum kita menghukumi tuh wudunya Pak Sandiaga Uno 2019 yang lalu, yang pertama kita harus paham dulu batasan air ketika kita bersuci. Ya, apakah harus banyak? Apakah harus sedikit? Kalau sedikit minimal berapa liter? Kalau banyak maksimal berapa liter? Ada nggak tuntunannya nih? Biar kita paham. Nanti dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa mempraktekannya, wudu ala darurat gitu loh. Yang pertama, di dalam Islam, ya, tidak ada aturan yang pasti tentang berapa banyak air yang kita gunakan untuk bersuci. Ini kata Imam Nawawi, ajma'ul muslimun, ulama bersepakat ala annal ma alladhi yajzi'u fil wudu wal ghusla, air yang boleh digunakan untuk wudu dan mandi junub, ghairi muqaddiri, ya, tidak ditentukan kadarnya. Ini ulama sepakat nih Pak. Tidak ada ketentuan air banyak atau sedikit. Bal yakfi fihil qalil wa katsir idza wajada sar al-ghusl wa huwa jariyanil ma' alal a'dha. Jadi tidak ada ukuran baik kecil maupun banyak, yang pasti air tersebut bisa meratanya ke dalam tubuh yang wajib dibasuh. Jadi kalau air wudu, ya merata air ke wajah, merata air ke tangan, merata air kepada sebagian kepala, merata air kepada kaki. Cukup segitu aja. Kalau mandi junub, ya merata dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Yang namanya merata nggak mesti banyak, Pak. Nggak mesti jebur, nggak mesti seperti itu. Yang penting air itu mengalir. Mengalir itu ditandai dengan terkumpulnya air di tangan begitu, Pak. Nih, ada air segini aja. Ini namanya air mengalir. Karena ketika kita membasuh wajah, air ini mengalir atau menetes ke kulit. Beda, makanya nanti ketika bab wudu ada namanya ghuslun, ada namanya mashun. Ghuslun itu yaitu membasuh dengan air yang mengalir. Syaratnya air itu bisa tergenang. Ada genangan air, syaratnya itu. Ada namanya mashun. Mashun itu nggak mesti airnya di wadah. Yang penting basah tangan kita, itu namanya mashun. Tuh, membasuh sebagian kepala itu namanya mashun. Jadi tangan kita basah aja itu bisa. Ini nanti bahasnya di bab wudu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting air itu bisa merata, mengalir ke seluruh tubuh atau ke anggota wudu. Itu cukup. Ya. Jadi jumlah kebolehan air ketika kita toharoh tidak ada batasan, tidak ada ukurannya. Tetapi ada hadis, Bu. Ada hadis sifat wudunya Nabi. Nah, kalau kita pengen tahu kalau Nabi menggunakan airnya seperti apa sih? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu au kana yagtasilu bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu mandi au kana yagtasilu bisa, yaitu mandi besar Nabi itu dengan air 1 sok ila khamsati amdadin wa yatawadda bil muddi, yaitu dengan 5 mud dan berwudu dengan 1 mud. Ya. Bisa Mas, bisa ila khamsatin. Jadi Nabi itu kalau mandi junub 1 sok sampai 5 mud. Saya tanya, 1 sok berapa mud, Pak? 4 mud. Kalau kita berzakat hukumnya 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. 1 mud itu seperti apa? 1 mud itu seperti telapak orang dewasa, orang Arab. Jangan orang kita. Kalau orang kita mah telapak tangannya kecil, Pak. Jadi cari telapak tangan seperti orang Arab. Jebeg, gede gitu ya. Kau jebeg. Mana yang jebeg? Gede ya, Pak ya. Nah itu. Kalau besar, itu namanya 1 mud. Jadi kalau ada air nih, Pak, Nabi bagaimana wudunya? 1 mud. Secidukan gitu. Tuh. Kecil. Ya paling seginilah, Pak. Ya, seaqua gelas, bahkan setengah aqua gelas. Itu Nabi tuh wudunya, Pak. Kalau mandinya Nabi 4 mud sampai 5 mud. 4 kali cidukan tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nabi bisa mandi seperti itu. Ya. Jadi kita udah paham nih, wah berarti mandi dengan gayung boleh. Gayung kan lebih dari 1 mud. Berarti kita menganggap kalau masalah volume air nggak apa-apa, pakai gayung. Makanya kata para ulama, dengan hadis 1 mud ini, wudu itu airnya minimal 1 mud, nggak boleh kurang dari 1 mud. Ini kata Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita wudu kurang dari 1 mud air tersebut, maka ya kita gasah wudunya, walaupun air itu suci, mensucikan. Jadi harus 1 mud. Itu dalam keadaan berwudu. Ini apa namanya, salah satu caranya baginda Nabi berwudu, volume airnya. Selain itu, ulama bilang selain minimal
Minimal air 1 mud. Gak boleh kurang dari 1 mud ketika berwudu. Yang kedua, ulama juga ngasih tahu kepada kita bahwa ketika kita berwudu tidak boleh berlebih-lebihan. Ini sesuai dengan satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah." Suatu saat nanti ada umat Islam, suatu kaum ya'taduna fit tahuri wa du'a, yang berlebih-lebihan dengan menggunakan air dan doa. Jadi ini adalah peringatan buat Rasulullah supaya kita menggunakan air jangan berlebih-lebihan, Pak. Oh, makanya Pak di mal-mal besar coba deh, kalau Bapak lagi pipis di pispot, biasanya sekarang pakai puteran apa pakai pinjer, Pak? Pakai pinjer, Pak. Kita dijatah sekali pinjer cuma seret udah berhenti. Di Westapel di apa? Di mall-mall, di hotel-hotel itu pakai pinjer. Kadang-kadang kalau kita mau orang kampung ya Pak ya, agak tahu ya gimana, mana ini kok dia apa di pancuran kok nggak keluar sih katanya. Padahal di situ ada pinjernya. Kalau kita naruh tangan di situ keluar, tapi dibatasin tuh Pak. Itu mall-mall Pak udah menerapkan sunnah tuh. Lo kalau kita wudu di Masjid Raudhatul Jannah dibuka keran yang paling gede gitu ya, kemudian kita pakai airnya itu mencelat kemana Pak? Atas sampingnya, yang benar ini wudu sampai basah kita ini sarungnya begitu. Ini nggak punya adab nih dalam berwudu. Makanya kalau kita Pak berwudu secukupnya aja, air kecilin gitu loh. Jangan mentang-mentang oh Indonesia Ustaz airnya melimpah, nggak boleh dalam Islam itu. Takutnya sesuai dengan hadis ini kita yang dicap, kita itu orang yang apa? Berlebih-lebihan dalam bersuci. Belum lagi orang yang punya penyakit syak Pak, ragu-ragu. Ini muka udah belum ya? Wudu lagi. Hah? Muka udah belum ya? Ini punya penyakit syak. Ini kudu dirukyah tuh yang punya penyakit syak. Ya, habisin air masjid. Ya, ini pakai pam saja. Pakai pam. Ah, sini. Oh, campur. Iya. Berapa duit sebulan? Ada 300, 400. Iya, tuh. Coba kalau kita pakai wudu dah sepakat dah. Jamaah saya pakai kerannya sepertiga aja, kalau bisa seperempat, ngucur gitu, kecil gitu, pakai enak tuh. Pas kemana baik? Ini namanya orang-orang yang berlebihan dalam berwudu. Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis lagi masalah berlebihan wudu. Ja'a a'rabiyyu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu. Ada orang Arab pedalaman yang datang kepada Nabi menanyakan tentang wudu. Fa'arahul wudu thalathan. Kemudian Nabi berkata, mengajari orang Arab Badui kalau mengwudu harus 3. Maksudnya apa? Gak boleh lebih dari 3. Maksimal 3 kali basuhan. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, hakadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang melebihi dari 3 basuhan kata Nabi, maka dia sudah berbuat salah, melampaui batas dan zolim. Jadi kalau kita nggak boleh wudu itu ragu-ragu. Wah, ini kan yang wajib cuma 1 Pak. 1 kali basuhan nih kita bahas nanti tempat wudu. Kalau yang 2 dan ketiga basuhannya itu sunnah buat menyempurnakan yang wajib. Maka kita kalau seandainya kita wudunya airnya banyak ya boleh 3. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang memang airnya sedikit maka 1 aja cukup. Ya ini sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dalam hadis tersebut juga
Ada zaman orang yang berlebihan dalam toharoh. Ada yang kedua, orang yang berlebihan dengan doa. Ya, doa yang berlebihan seperti apa sih, Ustaz? Kalau wudu yang berlebihan dijelasin Nabi tuh apa? Jangan lebih dari 3 kali basuhan. Kalau doa bagaimana? Ada hadisnya. Dari Abu Nu'amah bahwasanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mendengar anaknya membaca doa. Allahumma inni as'alukal qasrul abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, saya minta istana di surga ya Allah yang berwarna putih ya Allah dan letaknya di pinggir sungai surga ya Allah. Begitu doanya, Pak. Kayak kita minta, ya Allah, minta duit ya Allah yang banyak ya Allah biar bisa beli mobil expander, bisa beli kulkas 2 pintu, bisa beli villa di Bogor, bisa beli apa. Nah, itu dirinci gitu. Dirinci doanya. Kemudian ditegur, ayahnya spontan, ini seorang tabin kiba. Ai bunayya, seorang sahabat, ai bunayya, wahai anakku, salillahul jannah, mintalah, cukup minta surga saja. Enggak usah dirinciin, ya Allah, saya minta surganya, ada istananya, ada bidadarinya 70 biji, ya, makanan-makanan enak, favorit saya ya Allah. Ya Allah, saya minta surga, kalau bisa di sana ada mobil expander ya Allah. Soalnya di dunia saya ngiler pengen mobil expander ya Allah. Begitu. Kemudian kalau bisa ya Allah, istana saya di samping sungai ya Allah, biar view-nya cakep gitu ya. Ah, itu berlebih-lebihan dalam doa. Ai bunayya salillahul jannah. Kalau kamu minta surga, minta aja ya Allah, berikan surga. Ya Allah, ridhokan aku masuk surga, udah. Wa ta'awwad bihi minan nar, mintalah perlindungan dari api neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun yata'adduna fit tahur wa du'a. Karena aku telah mendengar bahwa ada suatu zaman nanti ada manusia-manusia ketika bersuci berlebihan dan ketika berdoa berlebihan. Inilah yang menjadi dasar bahwa kita doa tidak boleh berlebihan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena waktunya sudah 1 menit lagi, bagaimana Pak Ustadz caranya kalau pakai 1 gayung, Pak? Kata ulama, kalau cuma ada 1 gayung, maka gayungnya kita letakin di tangan atau gayungnya begitu. Nih gitu. Tuh. Nah, ditampung dengan tangan baru gini. Jangan dicelupin kata para ulama. Jadi kalau kita misalnya dalam keadaan wudu di gayung, kalau bisa dituangin aja. Ini ulama semua 4 mazhab sepakat boleh wudu dengan gayung yang sedikit, yang penting dia dikucurkan gitu, Pak. Tapi kalau misalnya mencelupkan tangan, nah ini ulama berbeda nih. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, boleh mencelupkan tangan kita dengan cara kita sudah ngebersihin telapak tangan dulu, kemudian kita celupin tangan kita, kemudian kita wudu wajah kita di luar daripada gayung tersebut. Yang pertama, boleh. Yang kedua, apabila kita mau membasuh tangan, nih Pak, ingetin, jangan serta-merta habis wajah. Kan kalau kita membasuh apa? Wajah, tangan, sebagian kepala, kaki. Kan itu yang wajibnya dulu nih, karena airnya sedikit. Ya, ketika kita masukin tangan buat membasuh tangan, hati-hati, ada niatnya. Kalau mau mencelupkan tangan, kata Imam Syafi'i, itu kita ketika masukin tangan ke dalam gayung, hendak mencuci tangan, membasuh tangan,
maka kita harus niat istighraf. Apa istighraf itu? Istighraf itu adalah niatan bahwa yang kita celupkan bukan bagian dari bersucinya tangan, tapi niatan bahwa kita ngambil air dengan tangan sebagai alat pemindah air ke tangan. Centong gitu, gayung. Jadi istighraf itu adalah niatan supaya tangan yang kita masukkan ke dalam gayung tersebut adalah sebagai alat buat menampung air dan kita ratakan ke tangan. Karena kalau kita langsung nyemplung Pak, nggak ada niat istighraf, itu takut-takut airnya kita masukkan tangan kita dinilai kata para ulama termasuk dari bagian dari wudu, sehingga air gayung menjadi mustakmal. Pak Ustadz, niatnya bagaimana? Niat dalam hati aja. Ketika udah selesai basuh wajah Pak, kemudian kita mau nempelin air buat nyiduk air di dalam gayung, ya kita niatin istighraf. Ya Allah, saya niat di dalam hati bahwa tangan yang saya masukkan ke dalam gayung ini dengan niatan istighraf, dengan niatan untuk menampung air supaya saya bisa berwudu. Ini kalau seandainya wadahnya kita celupkan Pak. Tapi kalau begini ya enak, karena ada wadah kecil yang nggak bisa dituang-tuangin. Kemudian ketika kita di daerah-daerah tertentu nggak ada tempat cidukan air. Beda halnya kalau itu kolamnya lebih dari 2 kolah. Bapak mau nggak istighraf ya boleh, Bapak wudu airnya kembali lagi ke kolam, itu nggak jadi masalah. Kalau ini masalahnya ada di dalam satu gayung. Ya mudah-mudahan Bapak Sandiaga Uno yang 2019 paham hal yang ini. Jadi ketika naruh tangannya di dalam gayung, itu dia udah niat istighraf. Wallahu a'lam bishawab. Gitu saja yang bisa saya sampaikan Bapak. Ini berkaitan dengan air mustakmal yang memang pembahasannya luar biasa. Insya Allah bulan depan dalam kitab kajian Fathul Qorib kita akan bahas tentang air mutaghayyir. Jadi air suci mensucikan itu ada 2 Pak ya, yaitu air mustakmal, yang kedua air mutaghayyir. Mutaghayyir itu air yang sudah berubah, mukhalaqah, sudah bercampur dengan benda-benda yang lain. Nah, kemudian Bapak, insya Allah bulan depan juga kita akan bahas tentang air PDAM atau air PAM, ya, yang di situ ada kaporitnya. Kemudian kita juga bahas masalah kolam renang. Nah, boleh nggak ketika kita punya kolam renang airnya itu aja? Bapak tahu nggak air kolam renang itu airnya itu aja? Pagi-pagi itu dikasih kaporit Pak, biar bening. Ya sebelum dibuka 3 jam 2 jam sebelum dibuka itu, nah itu air kaporit obat kaporit itu dicemplungin biar jadi bersih. Nah gimana pandangan hukum Islam? Boleh nggak kita berwudu dengan air yang diem tapi 2 kolah, kemudian kita pakai kaporit, dan juga termasuk air PDAM yang dari sungai kemudian difilterisasi, taruh kaporit, kemudian sampailah ke rumah-rumah kita, kira-kira itu hukumnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah siang, ya mudah-mudahan semuanya Allah berikan keriduan, keberkahan, dan juga pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan setiap taklim, mohon untuk Bapak yang khusyuk doanya habis setelah taklim. Karena doa yang paling mustajabah, doa yang paling istijabah, salah satu waktu yang tidak akan ditolak doanya adalah orang yang berdoa setelah menuntut ilmu. Jadi Bapak, ketika saya berdoa, ya mohon hajatnya, tapi jangan berlebihan. Saya bilang tadi yang standar-standar aja.
Karena Allah paham, tahu, mengerti apa yang kita butuhkan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apapun hajat kita, apapun niat kita, apapun yang kita inginkan, ya dalam kebaikan-kebaikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, wa barakatan fi rizqi ya Allah, wa barakatan fi rizqi ya Allah, wa barakatan fi rizqi ya Allah, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah, wa liwalidina ya Allah, wa liwalidina ya Allah, warhamhum ya Allah, warhamhum ya Allah, warhamhum ya Allah kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah, qabul ya Allah, qabul ya Allah. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan atau ada kata-kata yang kurang pas atau cocok saya sampaikan di majelis ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal 'afwa minkum wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian pada subuh pagi ini yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Adi Musa. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat menambah iman dan ilmu kita serta bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan kita doakan semoga Bapak Ustaz Adi Musa dan kita semua yang menjadi jamaah Masjid Radul Jannah semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami beritahu kepada para jamaah bahwa setelah kajian pada subuh ini agar merapat ke Semanggi sebelah utara untuk mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Marilah kita tutup pengajian ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai